pikir saya negara ini kan kecil ya. Kencing kita sama-sama di Indonesia ini diarahkan pipanya tenggelam dia. Kok sombong kali dia gitu. Padahal dulu diserang sama Demak. Coba aja bagaimana Temasik itu diserang sama Demak. Tunggang langgang. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya di channel Hamsa Gantarang. Kali ini kita akan mengulas terkait dengan perkembangan isu tentang penolakan Ustadz Abdul Somad masuk di negara Singapura yang 1-2 hari ini begitu viral di berbagai media sosial, bahwa pemerintah Singapura sudah memberikan jawaban atas alasan-alasan penolakan terhadap Ustadz Abdul Somad yang rencananya akan berlibur bersama keluarga di Singapura. Tetapi ada hal yang unik dari pernyataan Ustadz Abdul Somad yang menurut saya ini adalah sebuah respon psikologi Ustadz Abdul Somad yang sangat unik menurut saya, karena ada sebuah pernyataan yang menarik, karena sempat dia menyinggung bahwa Singapura itu hanyalah sebuah negara kecil. Nampak bahwa Ustadz Somad menunjukkan sebuah kekesalan, ya. Saya tidak mengatakan bahwa beliau itu marah, karena tentu sebagai seorang ulama besar, ya, seorang dai yang begitu cukup populer di dunia Islam, tentu sangat arif dan bijaksana dalam merespon berbagai problem-problem yang kemudian menyentuh pribadinya. Tetapi dari pernyataan tersebut bisa dikatakan bahwa Ustadz Somad ini tidak bisa menyembunyikan kekesalan, ya, karena dia mengatakan bahwa Singapura itu hanyalah sebuah negara kecil, kok begitu berani-beraninya. Bahkan lebih lanjut, Ustadz Abdul Somad ini mengatakan bahwa andaikan air kencing rakyat Indonesia dibuatkan saluran pipa lalu kemudian diarahkan ke negara Singapura, bakal tenggelam itu negara Singapura. Ini kan hal yang cukup unik, ya. Kenapa unik? Karena ini keluar dari lisan seorang ulama, lisan seorang ustadz yang begitu banyak penggemarnya di Indonesia, bahkan di luar negeri. Apakah itu sebuah kejengkelan? Walau alam. Tetapi ini adalah hal yang tidak lazim. Ya, mungkin ukuran-ukuran kita sebagai masyarakat awam itu kurang etis, ya, untuk kemudian dikeluarkan. Itu kurang sopan lah untuk kebiasaan sebagai orang timur, ya, masyarakat Indonesia yang sangat terkenal sebagai masyarakat yang religius. Tetapi mungkin karena ini sebuah respon psikologi dari seorang Abdul Somad yang kemudian ditolak untuk masuk di negara tersebut, padahal dia punya keinginan kuat untuk kemudian berkunjung dan berlibur, ya, sehingga dia memberikan respon-respon yang cukup unik ini. Tetapi andaikan ini, ya, andaikan itu dilakukan, kira-kira bakal apa yang terjadi ini? Lalu siapa yang bertanggung jawab jika, ya,
lautan Singapura ini kemudian ya terasa seperti pitsin itu, ya inilah yang menurut saya sangat menarik dari pernyataan Ustaz Abdul Somad ini. Tetapi terlepas dari itu semua, bahwa penting menjaga hubungan baik dalam kehidupan bernegara, bertetangga dengan negara-negara tetangga ini, dengan harus membangun sebuah pola relasi yang sama-sama menghargai hukum-hukum di setiap negara, bahwa setiap negara itu berdaulat, ya, setiap negara memiliki otoritas tersendiri atau berdaulat untuk kemudian menjaga keamanan situasi keadaan dalam negerinya, dan itu adalah subjektivitas dari setiap pemerintah di negara tersebut ketika mendapatkan informasi atau data dari setiap warga negara lain yang hendak masuk di negaranya. Nah, hak subjektivitas inilah yang kemudian itu tidak bisa diintervensi oleh pemerintah atau negara-negara lain, karena itu bisa mengganggu hubungan harmonis, hubungan diplomatik dari negara tersebut. Nah, bahkan ya ada informasi bahwa ada rencana dari sekelompok umat Islam akan berdemo di kedutaan besar Singapura jika pemerintah Singapura melalui kedubesnya di Indonesia itu tidak meminta maaf terhadap Ustaz Abdul Somad dan terhadap masyarakat Indonesia atas perlakuan dari pemerintah Singapura menolak Ustaz Abdul Somad masuk di negaranya. Ya, tentu ini menjadi semakin menarik ya untuk dilihat bagaimana kita memahami bahwa relasi bertetangga dengan negara-negara lain, ya tentunya kita harus saling menghargai hukum di setiap negara atau kedaulatan di setiap negara. Mereka memiliki otoritas tersendiri, mereka punya subjektivitas untuk kemudian menjaga situasi dan keadaan di negaranya, dan kita tidak usah memaksakan diri untuk kemudian mendikte negara-negara tersebut, apalagi mengatakan bahwa itu negara kecil. Ini kan hal yang kurang pas untuk kemudian diungkapkan dalam rangka menjaga hubungan yang harmonis dengan negara tetangga. Saya kira demikian.